Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat rekan-rekan diskusi hukum dimanapun berada di seluruh Indonesia. Alhamdulillah kita masih bisa silaturahim ya, dan bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan kebaikan, rahmat, dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala masih selalu beserta kita semuanya. Buat rekan-rekan semua, selamat bermalam minggu juga ya. Kita masih kegiatan online dan ada berita pun yang harus kita tanggapi ya, untuk menanggapi berbagai pihak dan rekan-rekan kemarin. Pada kali ini dalam pandangan saya pun nanti kita bangun basis argumentasinya lebih kepada program KPK, yaitu kontra pendapatku. Jadi ada beberapa hal yang memang perlu kita kontra dan kita tolak basis argumentasinya ya. Lagi-lagi ternyata kelanjutan sengketa Partai Demokrat belum selesai ya, ada babak baru itu kan. Dan kenapa ini muncul dan sempat heboh? Karena ada hal baru, yaitu ART Parpol menjadi objek di Mahkamah Agung. Yang menjadi heboh dan menjadi pusat pemberitaan nasional adalah ketika yang menjadi kuasa hukumnya adalah Prof. Yusril. Siapa yang gak kenal Prof. Yusril itu kan? Tentunya bagi saya pribadi dan rekan-rekan semua yang fokus di hukum tata negara, kemudian juga praktisi advokat atau lawyer pun juga salah satu inspirasinya adalah beliau ya. Kalau dalam prinsip hukum umum itu istilah ada azas praduga tak bersalah. Kalau dalam prinsip ketatanegaraan itu ada equality before the law. Jadi kita tetap menghormati posisi beliau sebagai lawyer dalam menjalankan profesinya. Terlepas anasir-anasir politik, tentunya beliau pasti sangat paham dan mengerti dan tidak akan masuk kepada tahap tersebut ya itulah. Jadi memang karena legal standing beliau pun juga ahli ketatanegaraan juga, bagaimana mengkonstruksi hukum yang dianggap kosong itu, karena ini memang menarik itu kan. Jadi persoalan pro dan kontra itu wajar ya, cuma dalam kali ini saya ingin memposisikan ada hal yang memang perlu saya bantah basis argumentasinya, terlepas nanti pro dan kontra rekan-rekan semuanya ya. Ini basis datanya sepintas dari republika.co.id ya. ART digugat ke MA, Demokrat tunjuk Yusril kuasa hukum, bla 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 dan sebagainya. Untuk beritanya silahkan rekan-rekan cermati bersama, itu tidak akan saya kupas lebih lanjut. Saya nanti akan memberikan pandangan untuk memberikan tandingan basis argumentasi saja ya. Ya, sambil ngopi di malam minggu ya. Jadi untuk membangun basis dan kerangka hukum ketatanegaraan demokrasi pun juga dalam konteks perpolitikan Indonesia, karena partai politik adalah bagian infrastruktur politik ya. Itu bagaimana menyikapi hal tersebut. Sepintas biar rekan-rekan tidak lupa ya, kita review sebentar bahwa polemik sengketa Partai Demokrat, dulu ada istilah kudeta Partai Demokrat, itu berawal dari 1 Februari ya, awal-awal Februari 2021. Kemudian pihak yang berada di lingkaran istana KSP Pak Muldoko memberikan klarifikasi seiring waktu dan sebagainya. 5 Maret ada istilah KLB tandingan di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kemudian pada akhirnya kuat-kuatan basis argumentasi di Kemenkumham, SK siapa yang pantas dan layak itu kan. Tentunya Kemenkumham menggunakan peraturan Kementerian Hukum dan HAM nomor 34 tahun 2017 untuk verifikasi parpol berbadan hukum dan sebagainya itu kan. Nah, akhirnya akhir Maret ya, 31 Maret 2021, akhirnya kubu AHY lah yang menang dan dianggap memiliki legalitas ART yang sah menurut hukum, dan seluruh kepengurusannya tentunya sah menurut ketatanegaraan itu kan.
Akan tetapi pertanyaannya, yang namanya sengketa itu kan ada pihak yang kalah dan menang. Tentunya yang kalah yang dianggap masih kurang puas, kubunya Pak Muldoko CS, tentunya kubunya non AHY tentunya melakukan upaya-upaya hukum lain itu kan. Kalau persoalan upaya-upaya hukum lain, sepintas kalau kita cermati, saya dulu juga sudah banyak menjelaskan ya, pada intinya bahwa kalau kita merujuk pada Undang-Undang Parpol 2 2008 Junto 2 tahun 2011 pasal 32 ayat 5, di sana istilah ada Mahkamah Partai. Mahkamah Partai ini putusannya adalah final dan mengikat di internal maksimal 60 hari. Kalau gagal seperti apa? Kelanjutnya di pasal 33 dan selanjutnya di sana pada intinya bisa melakukan gugatan di pengadilan negeri maksimal berapa? Maksimal adalah 60 hari. Di sana adalah putusannya final dan mengikat. Kemudian kalau di luar pengadilan negeri, gugatannya di mana itu kan? Nah, ada tafsir dari Prof. Saldi juga ya, yang dianggap bahwa konteks internal ini setengah hati kalau ditransfer ke pengadilan negeri, karena kan juga belum tentu memberikan hasil akhir. Kalau di Mahkamah Agung itu cuma pada tingkat kasasi dan maksimal cuma 1 bulan atau 30 hari itu kan. Itu proses sengketa. Nah, babak baru yang muncul adalah, ini memang menarik ya kalau kita cermati, ada ADART digunakan dogma hukum di Mahkamah Agung. Nah, kalau kita cermati kasus gugatan-gugatannya sejauh ini sampai mana sih kalau saya cermati? Kalau di pengadilan negeri atas gugatan kubu AHY terhadap 12 kader Demokrat hasil KLB itu sudah ada putusan ya, sudah ada putusan di pengadilan negeri karena gugatan PMH. Kemudian kalau di PT UN seperti apa? Kalau di PT UN per 16 September kemarin baru proses pembuktian ya, dan ada beberapa pihak yang mengundurkan diri sebagai penggugat di PT UN itu. Nah, ini memang masih siklus ya, di PN dan PT UN belum ada titik temu dan belum ada finalnya. Mengingat bahwa 2 tahun sebelum proses pemilu, artinya sebelum 2024, verifikasi parpol ini harus fix dan final. Nah, sekarang masih ada gugatan-gugatan, ini memang seru juga. Nah, lanjut, kalau kita mengingat konteks gugatan-gugatan hukum tadi yang sudah saya sampaikan, lalu kita pada poinnya yang sudah ditanyakan rekan-rekan semua, yaitu ada hal baru, ADART ini akan digugat di Mahkamah Agung. Logika hukum, konstruksi dan norma hukum ADART parpol ini seperti apa? Nah, ini harus hati-hati dalam mendudukkan perkaranya ya. Nah, kalau kita cermati dari apa yang disampaikan oleh Prof. Yusril dan rekan-rekannya ini kan masih sebatas di media, wawancara dan sebagainya. Kita belum tahu konstruksi utuhnya, basis argumentasi norma hukumnya seperti apa itu kan, nanti sambil kita lihat. Akan tetapi ada beberapa hal yang juga sudah bisa disampaikan berkaitan dengan konteks parpolnya, konteks delegasi dan sebagainya. Nanti akan saya bahas ya. Nah, sekali lagi saya ingin mendudukkan konteks ADART parpol itu sendiri. ADART parpol ini kausalitasnya ada di pasal 3, 4, dan 5. Di sana siklusnya ya, sampai bagaimana konteks ADART ini adalah pacta sunt servanda, pengikatan dan penundukan kader terhadap parpol. Lalu ada putusan MK juga kalau kita cermati. Itu putusan MK nomor 8 ya, PUU nomor 8 tahun 2010 yang sudah menjudicial review undang-undang saat itu, undang-undang nomor 2 tahun 2008 ya. Walaupun konteksnya itu adalah recall, yang ingin saya sampaikan adalah pendudukan ADART ini adalah konteks internal parpol, kader terhadap parpol harus tunduk. Itu pertama. Kemudian kedua,
konteks ADART yang disengketakan ini adalah ADART dalam membangun norma hukumnya, bukan personalnya ya. Kalau di PT UN, kemudian di PN itu kan personalnya saling gugat, legal standingnya, norma hukumnya, pembuktian sebagainya. Khusus ADART di MA ini nanti konstruksinya adalah khusus ADART itu sendiri. Nah, itu ya pendudukan ADART parpol itu sebenarnya ada di mana itu kan, biar tidak mencari-cari konteks ADART itu apa. Jadi ADART itu ada redaksional di undang-undang parpol tersebut, kemudian basisnya sudah dikuatkan dengan putusan MK itu sendiri, dan memang membedakan konstruksi hukum ADART yang didelegasikan atau diatribusikan peraturan perundang-undangan terhadap peraturan di bawahnya, beda dengan undang-undang lainnya itu kan. Nah, kemudian untuk menilai dan menganalisa hal tersebut tolak ukurnya seperti apa, saya ingin menambahkan basis argumentasi Profesor pun juga nanti coba ingin membantah ya. Jadi tolak ukur pertama, kita lihat dulu konteks bangunan konstitusi yang dianggap bahwa parpol itu beda dalam proses kelembagaan lain, yaitu ada di konstitusi. Memang dalam hal itu kita sepakat clear ya, karena memang ada 4 redaksional kata parpol di konstitusi, ada 5 kata keadilan di dalam konstitusi, dan ada 16 kata hukum di dalam konstitusi. Itu konstruksi dan pendekatan Profesor, karena beliau adalah ahli tata negara, pendekatannya itu. Kemudian saya belum mendengar dari beliau yang mengatakan konstruksi dan kaitannya antara kewenangan MA dan proses peraturan perundang-undangnya. Sekali lagi itu basis tolak ukur pertama dari konstitusi ya. Jadi yang dianggap bahwa memang parpol itu ada di konstitusi, memang nomor pasal 60A ayat 1 yaitu sebagai produk kepemimpinan nasional di redaksional pertama dan sebagainya itu kan. Kemudian tolak ukur kedua, ya sebenarnya tolak ukur kedua itu seperti ini. Kalau ADART digugat di MA, tentunya kita pertanyakan dulu MA itu kewenangannya apa sih itu kan. MA itu kan kewenangannya di pasal 24 ayat 1 konstitusi itu adalah pada intinya pada tingkat kasasi, kemudian terhadap di bawah undang-undang, terhadap undang-undang, dan diberi kewenangan lain menurut undang-undang. Yang ini saya tegaskan adalah ada redaksional di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Nah, ini kalau kita kaitkan, apakah ADART itu bagian yang berada di bawah undang-undang atau bukan? Nanti tolak ukurnya ada. Nah, saya lanjutkan di kewenangan lainnya, di badan hukum lainnya, kalau itu jelas ya, di Undang-Undang MA nomor 5 tahun 2004, Junto 3 tahun 2009 ya, kewenangan secara umum. Itu jelas. Yang ingin saya sampaikan adalah konstruksi yang nomor 2 terhadap peraturan di bawah undang-undang. Untuk menguji ini jelas sebenarnya kita merujuk dari pasal 7 ayat 1 Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ya, nomor 12 tahun 2011 Junto 15 tahun 2019 sudah diperbarui. Pada intinya, apakah ADART masuk jenjang hierarki? Jelas bukan. Malah kita cermati di sana ada Undang-Undang Dasar, TAP MPR, Perpu atau undang-undang, kemudian ada PP, Perpres, kemudian perda baik di tingkat provinsi atau daerah. Kemudian di pasal 8 selanjutnya di sana ada konstruksinya peraturan-peraturan hukum yang dikeluarkan badan-badan lain. ADART masuk tidak? Tidak. Apakah di bawah undang-undang? Tidak. Apakah bagian yang dimaksud di dalam pasal 24 ayat 1 yang di sana dianggap delegasi? Bukan. Tolak ukur yang ketiga, dianggap bahwa karena ADART katanya redaksionalnya itu ada di dalam undang-undang parpol, dianggaplah di sana delegasi dari lahirnya undang-undang yang dianggap di bawahnya. Nah, mohon maaf, ini adalah konstruksi hukum yang tidak tepat, lebih mengacaukan pada
konteks norma hukum dan ketatanegaraan dan hanya dibuat-buat celahnya saja karena menurut pandangan saya. Nah, ini memang harus kita cermati. Nah, sebagai komparasi ya, kalau dulu Perpu itu masuk dogma JR di MK atau enggak, akhirnya Perpu di judicial review di MK akhirnya masuk sebagai bahan uji materi di MK. Lalu seolah-olah ADRT ini batu ujinya di mana? Seolah-olah ada vakum mafor, ada kekosongan hukum, ya sudah di MA saja. Nah, yang dianggap nanti akan ada terobosan hukum baru, ada hal yang baru. Nah, ini tunggu dulu karena ada dua hal yang berbeda itu kan. Jadi bisa dipahami ya rekan-rekan. Tolak ukurnya sebenarnya yang sudah saya sampaikan 3 hal tadi. Kalau konstruksi hukumnya yang pertama yang dianggap pendekatan konstitusi, hakim MA sepaham dan sepakat, maka ADART ini bisa masuk bagian dari MA dan dikabulkan. Akan tetapi, kalau konstruksi hukumnya yang saya katakan tadi adalah bukan bagian dari jenjang hierarki di bawah peraturan perundang-undangan, karena lahirnya cuma anaknya saja, bukan dilahir di bawahnya, pun juga delegasi yang dibuat-buat ini adalah hal yang beda, maka tentunya MA idealnya menolak. Dan ini menurut pandangan saya idealnya memang menolak. Nah, nanti akan seperti apa? Pertanyaan selanjutnya, apakah ketika ADRT ini tidak ada ruang hukumnya akan terjadi vacuum of power? Saya rasa tidak. Ada ART yang tertunduk dan menundukkan diri dalam konstitualisme, parpol terhadap konstitusi sudah jelas kok. Di sana undang-undang parpol dibungkus pasal 3, 4, 5. Dan otoritas tertinggi di sana adalah Kongres luar biasa kalau di Partai Demokrat. Atau Kongres dalam hal wajar itu kan. Kalau parpol ada muktamar, ada munas. Artinya ya forum tersebutlah yang bersifat internal dan fakta sensor pandai itu sendiri. Lalu legalitas tertinggi ya sudah SK di Kemenkumham, karena dalam konstruksi ketatanegaraan Kemenkumham ini adalah sebagai legalitas untuk menafsirkan salah satu parpol itu sendiri yang memiliki badan hukum sebagaimana turunan-turunan tafsir dari pasal 6 ayat 2. Kalau dalam pandangan saya seperti ini. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau ya, ini kan berandai-andai ya, kalau memang nanti adalah ADRT ini dikabulkan dan menjadi bagian dari judicial review di MA, apa yang akan terjadi? Jelas, bagi saya ini akan mengacaukan sistem keparpolan itu sendiri, mengacaukan politik. Kenapa? Nanti parpol bisa saling menggugah di MA, pun juga bisa saling membuat forum-forum tertinggi di parpol masing-masing, KLB tandingan, kemudian munas versi tandingan, pengurus tandingan, dan sebagainya. Ini mengacaukan demokrasi dan ketatanegaraan negara. Kita pun juga hukum secara umum kalau dikabulkan. Makanya dalam pandangan saya kali ini lebih baik dan idealnya MA menolaknya, karena bungkus yang dianggap vacuum of power tidak ada, sudah dibungkus di pasal 3, 4, 5, 3, 4 atau 5 undang-undang parpol itu sendiri, dan legalitasnya juga sudah ada di Kemenkumham, pun dibungkus putusan MK juga. Apa yang kurang gitu kan? Nah, memang yang namanya konstruksi hukum dalam membangun demokrasi itu celahnya adakah celahnya? Ada, tapi kecil itu kan. Saya bilang celahnya bisa diterima, dikabulkan atau tidak adalah 2% kalau menurut presentasi ya. ADRT apakah masuk bagian dogma dari Mahkamah Agung? Kecil sekali di sana. Ada tapi kecil. Makanya untuk lebih baik dalam konstruksi ketatanegaraan kita dan demokrasi, maka idealnya MA menolak ADRT sebagai dogma dari Mahkamah Agung. Itu ya dari saya, sudah hampir 20 menit. Nanti bisa disambung lagi dengan segmented dan anasir-anasir yang lainnya ya. Beda jangan nyampaikan, beda jangan baperan. Berbeda karena kita saudara, berbeda karena kita Indonesia. Kita sama-sama belajar bareng, mudah-mudahan bermanfaat. Bersama-sama berbuat bermanfaat buat umat bangsa dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.